Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ruswanti, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan pentingnya belajar pendidikan Pancasila. Saya juga sudah bertanya kepada beberapa orang tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lebih jelasnya lagi, yuk tonton videonya. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Itu artinya, setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Melalui pendidikan Pancasila, seseorang dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Belajar pendidikan Pancasila itu diharapkan agar mampu menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki sikap saling toleransi, saling menghormati antar sesama, memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Melalui pendidikan Pancasila, seseorang dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Saya sudah bertanya kepada beberapa orang tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan tahu jawaban mereka, yuk simak lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selpiana dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2. Nah, di semester kemarin sudah ada mata kuliah mengenai pendidikan Pancasila, di mana memang mata kuliah itu sangat penting ya untuk kita, apalagi kita selaku mahasiswa. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan mempelajari pendidikan Pancasila. Salah satunya kita sebagai mahasiswa bisa menambah wawasan kita, mengubah pola pikir kita menjadi lebih kritis, cinta terhadap tanah air, dan juga bisa menghayati dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dalam penghayatannya seperti apa? Misalnya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragama, kita harus bisa saling toleransi antar umat beragama lainnya, seperti yang tertera dalam nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita harus saling rukun antar sesama umat beragama. Selain itu, dalam memecahkan suatu persoalan atau sebuah masalah, kita bisa merembukannya dengan cara bermusyawarah, seperti yang tertera dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi, selain Pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa di negara kita, kita juga harus bisa memaknai setiap nilai-nilai yang tertera dalam Pancasila itu. Nah, dengan adanya pendidikan Pancasila ini bisa membantu kita untuk memahami setiap nilai-nilai yang ada di dalam butir-butir Pancasila tersebut. Mungkin masih banyak lagi penghayatan yang seharusnya bisa kita tanamkan dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin contoh simpelnya yang seperti tadi ya, yang toleransi, bermusyawarah, gotong royong, terus kita harus bisa adil, tidak boleh membeda-bedakan dari suku maupun ras, karena kita sama-sama warga negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat bermanfaat sekali dari mata kuliah pendidikan Pancasila itu. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan mengenai keuntungan dari mempelajari pendidikan Pancasila serta penghayatan dalam diri mengenai pendidikan Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saat belajar pendidikan Pancasila, yaitu kita menjadi tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, apabila kita mempunyai kendaraan, baik itu motor atau mobil, maka kita wajib untuk membayar pajak. Saya telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikapnya seperti pada sila pertama, yaitu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling menghargai antar agama lain. Sila kedua, tidak membeda-bedakan teman dan membantu orang yang sedang kesusahan. Ketiga, melakukan gotong royong, hidup rukun, dan menghargai pendapat orang lain. Sila keempat, yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dan tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Sila kelima, yaitu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, dan ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah, angkatan 4, mahasiswa baru, mengambil prodi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari angkatan 3 ya, yaitu Teh Firna, yang mana dia melemparkan pertanyaan kepada saya, apa sih yang Kang Teguh dapat dari pembelajaran pendidikan Pancasila? Banyak ya manfaatnya. Yang pertama itu karena Pancasila itu ideologis bangsa negara Indonesia ya, kita bisa tahu cara menghargai orang lain, cara kita beradab, cara kita hidup di negara Indonesia ini, cara kita mengikuti aturan-aturan di negara Indonesia ini, cara kita saling toleransi terhadap agama yang lain. Kemudian yang terpenting sih, kita jadi tahu arti dari sila-sila, dari itu ya, dari apa sih, dari isi butir Pancasila itu ya, dari sila pertama sampai sila kelima ya. Itu sih kalau untuk manfaatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah Kang Teguh sendiri sudah menerapkan nilai Pancasila dalam diri sendiri? Saya jawab sudah ya. Kenapa? Karena dari sila pertama nih, saya sebutkan dulu ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bermakna bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Serta sila pertama ini merupakan sila utama guna menerangi cita-cita bangsa serta sila yang lainnya. Nah, maka dari itu untuk pengamalannya itu ya kita bebas cara mengamalkan atau cara beribadah kepada Tuhannya masing-masing ya. Salah satunya karena saya sendiri menganut agama Islam, maka ya saya mengikuti aturan Islam. Adapun agama-agama yang lain ya kita tetap toleransi gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu bermakna bahwa baik wanita maupun pria, baik muda maupun tua, berhak mendapatkan persamaan derajat guna menciptakan keadilan, seperti yang dilambangkan oleh simbol rantai pada sila kedua. Itu bentuk pengamalannya seperti apa? Ya kita untuk mengamalkan sila kedua itu dengan cara kita menghormati sesama atau menghormati satu sama lain ya, baik dari yang anak kecil, yang setara dengan umuran kita, kemudian yang di atas kita ataupun yang lebih tua dari kita ya. Itu caranya, yaitu bentuknya menghormati, menghargai satu sama lain ya, kayak gitu, dan mensamaratakan atau
mempunyai persamaan derajat dari setiap manusia itu, baik dari anak kecil, yang muda ataupun yang tua ya. Itu untuk pengamalan sila kedua. Kemudian sila ketiga bermakna yaitu persatuan Indonesia, bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian apa sih bentuk pengamalannya di sila ketiga ini? Yaitu kita meskipun kan banyak terdiri dari pulau, etnis, suku, dan bahasa itu beragam, kita jadi saling toleran, saling menghargai satu sama lain kayak gitu. Ya dengan cara seperti itu sih. Dengan cara seperti itu, maka baik dari pulau manapun, dari etnis apapun, dari suku apapun, berbagai macam bahasa tetap menjadi satu kesatuan, yaitu persatuan Indonesia gitu. Caranya ya kita saling toleransi terhadap satu sama lain ya, kayak gitu kalau untuk saya pribadi gitu ya. Salah satunya kalau dalam organisasi nih, ya kita harus misalkan dari segi perbedaan persepsi atau dari segi bahasa, tetap kita juga harus saling menghargai ya, karena pada intinya dari sila ketiga ini yaitu persatuan Indonesia. Jadi berbeda-beda apapun, beraneka ragam bahasa, suku, etnis, dan lain sebagainya, tetap harus menjadi satu kesatuan, yaitu persatuan Indonesia ya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, bermakna bahwa dalam segala bidang kehidupan warga Indonesia diperlukan sistem demokrasi, baik dalam pemecahan masalah maupun guna menunjang kehidupan. Demokrasinya pun perlu dilakukan secara baik, memberikan persamaan derajat pada pria dan wanita guna mencapai kata mufakat. Ini bentuk pengamalannya waktu yang saya alami ya, itu waktu saya jadi ketua OSIS. Waktu saya jadi ketua OSIS atau jadi dari lingkungan Karang Taruna ya, itu juga pernah. Kalau dari ketua OSIS, karena ini sistemnya demokrasi, ketika ada suatu problem ya atau suatu masalah, ya kita bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara demokrasi untuk mencapai mufakat itu gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk sila kelima, ini yang terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa setiap ini maupun tingkatan masyarakat wajib menunaikan kewajibannya seperti membayar pajak guna meratakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang notabene merupakan tujuan utama sila kelima. Nah, kalau dari sila kelima ini yang saya bentuk saya pengamalannya dari sila kelima ini, salah satunya karena saya punya motor ya, maka wajib untuk membayar pajak tersebut. Itu sih, dari kelima tersebut saya sudah mengamalkannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Suci, Tevina, dan Kang Teguh yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.